Kata dakwah itu sekarang di dunia modern, orang modern adalah orang yang paling bodoh. Orang modern, terutama yang sekolah-sekolah, adalah orang yang paling sempit berpikirnya. Kata dakwah itu dianggap urusan orang Islam. Dianggap dakwah itu adalah bagian dari kerjaannya para ustadz. Dakwah itu sebenarnya adalah melakukan rekomendasi, anjuran, atau mungkin melakukannya langsung secara aplikatif, memindahkan sesuatu dari yang buruk menjadi yang baik, dari sesuatu hal ke sesuatu hal yang lain. Ada dakwah vertikal itu namanya doa. Kalau horizontal namanya dakwah dari kata yang sama, da'a, yad'u, du'aan atau dakwatan wa huwa da'i. Orang yang berdakwah itu da'i, orang yang berdoa juga da'i. Nah, kalau kepada Allah kita tidak memberi anjuran, kepada Allah kita memohon perubahan atas nasib kita. Itu namanya doa. Kalau sesama manusia, dakwah itu artinya merekomendasikan atau menganjurkan. Nah, kalau kita agak mundur ke belakang, dakwah itu belum pernah menjadi prinsip utama dari umat Islam Indonesia. Yang menjadi prinsip utama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada dakwahnya. Seharusnya dakwah khair, amar ma'ruf nahi mungkar. Nek kate jangkep. Karena dakwah itu bukan urusan pemerintah tapi urusan semua manusia. Jadi dia cair, dia dilakukan oleh siapa saja dan untuk siapa saja. Kalau amar ma'ruf itu urusan Pak Bupati, Wakil Bupati, Forkominda, semua pemerintahan di Indonesia itu namanya amar ma'ruf. Amar itu bukan dakwah, amar itu sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum, dilaksanakan secara wajib, secara paksa. Hukum itu sifatnya memaksa. Apa sebabnya dipaksa? Karena manusia cenderungnya tidak mau melakukannya, maka perlu dipaksa. Sama dengan sholat 5 waktu, itu paksaan Allah kepada manusia. Apa sebabnya puasa dipaksa, Ramadan? Mergo kon senengane mangan. Nek rabi gak perlu dipaksakan, gak perlu dijadikan wajib. Masih gak dipaksa ya rabi-rabi dewe, wong gurung rabi, wis rabi ya arek. Ini tambahan. Nah, maka kalau ada hukum itu pasti secara psikoantropologi sifatnya adalah diciptakan hukum karena ada pengetahuan bahwa manusia cenderung tidak mau melakukannya, maka dibikin hukum. Kalau mau melakukannya, untuk apa dibikin hukum? Kalau Anda memang senang berpuasa, maka Anda tidak perlu diwajibkan. Anda pasti akan puasa sendiri sebagaimana kawin atau nikah. Tapi karena Anda cenderungnya tidak suka puasa, cenderungnya lebih senang makan daripada tidak makan, maka diputuskan untuk dijadikan hukum. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Mohon para perangkat hukum mengerti asal-usulnya, usul fikihnya dan filosofinya. Gitu loh. Awakmu lah gak seneng poso sih? Ngaku aja. Ojo ate apen-apen, ya selamat datang wahai Ramadan, taek anu dapurmu. Alah wong kon yo gak seneng ae kok ya. Loh, Cak Nun kok mengejek Ramadan? Aku tidak mengejek. Justru letaknya kemuliaan manusia yang berpuasa itu di situ. Loh, kok iso? Loh, nek kon seneng poso terus dikon poso, hebatnya apa? Kon seneng rawon terus dikai rawon, apa hebatnya? Tapi nek kon gak seneng pecel, gelem nglakoni mangan pecel mergo bojomu seneng pecel, itu mulia namanya, dhuwur derajatmu. Betul enggak? Kalau dasarnya Anda tidak suka puasa, tapi demi ketaatan dan keselamatanmu di depan Allah, lantas Anda ikhlas berpuasa, maka derajatmu tinggi. Tapi kalau dasarnya memang kamu senang berpuasa, puasa bukan kehebatan. Jelas ya, ya? Mulanya gak usah tuku suplemen-suplemen sahur pakai ini, supaya puasanya tetap segar loh. Sing dimaksud puasa itu kon gak seger hari ini. Supaya Anda mengalami lapar, supaya Anda mengalami ingin tapi ditahan, mengalami kebutuhan tetapi Anda mengendalikan. Itu gunanya puasa. Kalau sejak sahur Anda sudah seger karena suplemen, terus gaya-gaya apa poso? Itu tak. Jadi mari kita belajar dialektika. Nah, makanya dakwah itu sebenarnya semuanya. Iklan itu semua dakwah. Cuman dia mengantarkan dari mana ke mana, itu aja masalahnya, bedanya. Kalau dakwah itu aslinya ya membawa, menganjurkan orang dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, itu namanya dakwah. Termasuk doa juga begitu, kita mohon dari laku menjadi sangat laku, dari belum laku sampai laku. Kita memohon kepada Allah perubahan atas hidup kita. Ngono ya Bu ya. Jadi sampean sing